pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku, bangsa, dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin. kita berdoa. Bapa di sorga, dalam kebersamaan kami di hari Minggu, harimu yang kudus saat ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Bahkan hamba akan memberitakan kebenaran firman. Karena itu penuhi kami dengan Roh Kudus, agar
firman yang kami baca, kami dengar dan yang hamba beritakan tidak berlalu begitu saja, tetapi mendapat tempat dalam hati dan kehidupan kami. Lebih daripada itu, kami dapat mewujud nyatakan firman dalam sepanjang kehidupan kami, terlebih memaknai minggu-minggu Advent sambil menyambut perayaan Natal dan mengakhiri tahun 2020. Bersabda bagi kami di tengah-tengah kebersamaan kami saat ini. Amin. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga 27. Naaman disambut. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya pakaiannya serta berkata, alakah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi takut.
Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan, tidak beberapa jauh daripadanya, lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 pujangga. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hamba-Mu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dan kena kusta putih seperti salju. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kita punya tema ketaatan yang membawa kesembuhan. Tapi saya tambah sedikit, ketaatan yang membawa kesembuhan, pemulihan, dan keselamatan. Sekali lagi tema kita, ketaatan yang membawa kesembuhan, pemulihan, dan keselamatan. Sebagai manusia, kita semua pernah mengalami sakit yang ringan, sedang, ataupun berat.
Dan ketika kita sakit, kita bahkan orang-orang yang kita cintai akan berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara agar kita bisa pulih dan sembuh kembali. Apakah dengan melakukan pengobatan tradisional, juga dengan obat-obat herbal yang ada, ataukah dengan tindakan medis modern dewasa ini. Tapi yang pasti, ketika kita sakit, segala cara kita lakukan agar bisa pulih dan sembuh, supaya kita bisa melakukan aktivitas tanggung jawab yang diberikan kepada kita pribadi, keluarga, tapi juga dalam pelayanan bergereja. Nah, bicara soal sakit, bacaan kita juga hari ini bicara soal Naaman, seorang yang berasal dari bangsa Aram atau bangsa Suria sekarang ini. Dia panglima perang, dia punya kedudukan, dia punya jabatan, dia punya kuasa, bahkan dia menjadi orang kebanggaan dan kepercayaan dari Raja Aram. Tapi ia menderita penyakit kusta, penyakit menular yang sangat mematikan saat ini. Kenapa mematikan? Karena tidak ada obat untuk menyembuhkan penyakit itu di zaman dahulu. Jadi bahkan Bapak Ibu, kalau kita tarik dalam kehidupan orang Israel, orang yang menderita penyakit kusta dianggap orang itu kena kutukan Allah. Kemudian tidak boleh tinggal dalam sebuah komunitas secara bersama-sama, tidak boleh datang beribadah, dan harus diasingkan, keluar dari komunitas. Bayangkan, sudah sakit penyakit yang tidak ada obat, kemudian secara fisik dikucilkan, tidak boleh ada orang yang bertemu. Kalau bahasa kita sekarang, sudah sakit kusta yang tidak dapat disembuhkan, maka orang itu tunggu waktu saja kapan Tuhan panggil kembali ke pangkuan Tuhan. Ini yang diderita oleh Naaman. Sekalipun ia punya kuasa, punya jabatan, punya kedudukan, punya uang banyak, tapi penyakit kusta membuat ia tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Dan untuk memperoleh pemulihan, bacaan kita tadi menjelaskan dengan baik. Dia mau mendengar. Pertama, dia mau mendengar masukan dari seorang budak, seorang perempuan yang saat itu menjadi tawanan dalam kerajaan Aram, yang menjadi pelayan bagi istri Naaman. Perempuan itu hanya bilang, kalau Tuhan mau pergi ke Israel, ke Samaria, berjumpa dengan Nabi di sana, maka Tuhan
akan dipulihkan. Dan Naaman dan istrinya mau mendengar nasihat itu, masukan itu, sekalipun bangsa Israel saat itu adalah bangsa yang dimusuhi oleh kerajaan Aram. Tapi Naaman demi kesembuhannya rela untuk pergi ke bangsa yang ia musuhi, kepada bangsa yang selama ini ia jajah, ia perangi, untuk bisa memperoleh kesembuhan. Tapi luar biasa, ketika ia sampai di Israel, bahkan ketika ia sampai di pintu depan rumah Elisa, Elisa tidak bertemu, Elisa tidak berjumpa, Elisa tidak menyambut. Elisa hanya pesan, pergi mandi 7 kali di sungai Yordan dan engkau akan dipulihkan. Bapak Ibu, kalau tarik itu dalam kehidupan kita, kalau saya punya jabatan, saya punya kedudukan, saya punya uang banyak, baru saya pergi kepada seseorang, baru dia tidak menyambut saya, maka pasti ada rasa malu, gusar. Dan itu yang dialami oleh Naaman. Ia merasa tidak dihargai, tidak dihormati oleh Elisa. Karena dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia punya segalanya di Aram. Tapi di depan Elisa, ia tidak dihargai sama sekali. Bahkan cara untuk menyembuhkan juga dia anggap tidak masuk akal. Daripada saya mandi di sungai Yordan, lebih baik saya mandi di saya punya sungai di Aram, di Damsi. Itu Naaman bilang. Tapi kembali ia mau merendahkan diri dan mendengar masukan dari anak buahnya. Saya lebih senang pakai anak buahnya dari pelayan-pelayan. Ketika mereka memberikan masukan kepada Naaman, bukankah kalau Elisa menyuruh engkau melakukan yang berat, engkau juga akan melakukan? Apalagi sekarang ini hanya menyuruh engkau mandi 7 kali di sungai Yordan. Kenapa engkau tidak melakukan? Dan pemulihan terjadi, Bapak Ibu. Kesembuhan terjadi ketika Naaman taat, mau merendahkan diri, taat melakukan apa yang Elisa perintahkan. Ketika Naaman merendahkan diri dan taat, ia tidak hanya disembuhkan secara jasmani, tapi juga secara rohani. Karena dalam bacaan kita di situ dikatakan, ketika ia taat melakukan apa yang Elisa perintahkan, ketika ia mandi di sungai Yordan 7 kali, penyakit kustanya ditahirkan, disembuhkan. Bahkan ia yang dulunya tidak percaya kepada Allah Israel, kini mengakui bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah selain di Israel. Dan ia juga mewujud nyatakan pengakuan itu dalam komitmen. Ketika saya pulang, saya hanya menyembah kepada Allah bangsa Israel.
Namun apa yang dialami, kalau kita lihat bacaan kita selanjutnya, apa yang dialami oleh Naaman jauh beda dengan apa yang dialami oleh Gehazi. Kalau Naaman taat melakukan apa yang Nabi Elisa perintahkan, Gehazi sebaliknya menggunakan kesempatan yang ada untuk meraih keuntungan diri sendiri dan keluarga. Padahal kalau Naaman kan berasal dari orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau Gehazi abdi, pelayan dari Nabi Elisa, dan otomatis orang yang kenal Allah. Tapi karena keserakaan, ia ingin memperkaya diri dengan apa yang Elia lakukan dan yang Allah nyatakan. Dia memanfaatkan ketika Naaman disembuhkan, ketika Elisa tidak mau menerima persembahan, ia menggunakan kesempatan itu untuk menerima pemberian dari Naaman yang luar biasa. Agar maksudnya tercapai, ia berbohong kepada Naaman dan menggunakan jabatan kenabian dan mujizat yang Allah nyatakan bagi Naaman. Lebih parah lagi, ketika Elisa bertanya kepadanya, ia berbohong. Apa konsekuensinya? Bacaan kita bilang, ketika ia tidak taat, ketika ia melakukan yang tidak benar, penyakit kusta yang diderita oleh Naaman dipindahkan kepadanya. Tapi yang paling sakit, Bapak Ibu, juga menimpa keturunannya. Padahal Gehazi yang buat, tapi anak cucunya juga menerima penghukuman. Nah, pertanyaan hari ini, apa makna firman ini bagi kehidupan kita? Hanya ada 3 hal yang saya mau sampaikan lewat kebenaran firman hari ini. Bagi perjalanan hidup kita, tapi juga mempersiapkan diri kita memasuki minggu-minggu Advent yang akan kita masuki pada tanggal 30 nanti. 3 hal yang kita dapati, yang diajarkan dan diingatkan bagi kita. Pertama, sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan selama kita hidup di dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan tantangan, penderitaan, kesulitan. Termasuk kita juga akan mengalami sakit penyakit. Dan untuk memperoleh kesembuhan, pemulihan, keselamatan dari segala yang terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan hari ini minta kita hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan pada firman Allah. Taat melakukan apa yang Allah perintahkan dalam sepanjang kehidupan kita. Orang bisa taat pada perintah Allah kalau ia mau merendahkan diri di hadapan Allah dan mewujud nyatakan kerendahan itu bagi sesama. Belajar dari Naaman, Bapak Ibu. Sekalipun punya jabatan, sekalipun punya uang banyak, sekalipun punya kuasa, ia mau mendengarkan masukan seorang budak. Ia mau mendengarkan bawahannya. Dan ketika ia merendahkan diri dan taat mau melakukan apa yang
kesembuhan, pemulihan, dan keselamatan Allah nyatakan baginya secara jasmani, tapi juga secara rohani. Penyakit kita, Bapak Ibu, yang paling besar adalah dosa-dosa kita. Uang, jabatan, kuasa tidak akan bisa menyogok Allah untuk menebus dosa kita. Apapun yang kita punya tidak akan bisa menyogok Allah untuk menebus segala dosa kita. Kerendahan hati dan ketaatan kita pada firman Allah kunci memperoleh penebusan, keselamatan, tapi juga pemulihan dari Allah. Karena itu poin pertama yang diminta dari kita. Kalau kita mau hidup dalam pemulihan Allah, hidup kita disembuhkan baik dari segala penyakit yang kita derita, tapi juga dari segala penyakit yang merongrong kehidupan iman kita, maka kita harus merendahkan diri dan taat pada apa yang Allah firmankan. Yang kedua, kisah penyembuhan Naamah mengingatkan kita bahwa karya keselamatan Allah tidak hanya untuk bangsa Israel, umat pilihan Allah, tidak, tapi kepada semua orang, semua bangsa, semua suku yang mau mengakui kemahakuasaan Allah. Dan kasih itu dinyatakan, karunia itu, anugerah itu Allah nyatakan dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang Israel, umat pilihan, kalau tidak mengakui Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamat, juga tidak akan memperoleh kesembuhan, pemulihan, dan keselamatan. Dan karena itu, kalau Tuhan sudah kerjakan itu dalam Yesus Kristus lewat kematiannya di kayu salib, mari hidup dalam firman Allah, berakar, bertumbuh, berbuah dalam firman Allah, supaya bukan penghukuman yang kita terima, tapi kehidupan kekal bersama Allah dalam kerajaan. Yang terakhir, kita diingatkan bahwa ketidaktaatan, cepat atau lambat, akan membawa penghukuman bagi diri kita dan keluarga kita. Belajar dari Gehazi, anak buah dari Nabi Elisa. Ketika ia melakukan sebuah kesalahan untuk memperkaya dirinya dari pelayanan, itu melahirkan dosa yang satu ke dosa yang lain. Awalnya dia hanya ingin memperkaya diri dengan menerima persembahan Naamah. Tapi untuk bisa mencapai itu, ia melakukan kebohongan bahwa Elisa yang menyuruh. Kemudian lahir juga dosa yang lain. Ketika Elisa bertanya, ia juga berbohong. Apa hukumannya? Ia menderita penyakit kusta, ia dan keturunannya. Bapak Ibu ingat hukum Tuhan yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi, yang ada di bawah air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Allah yang cemburu,
yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anak dan kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Jadi poin ketiga saya kasih ingat, ketika kita melakukan ketidaktaatan pada firman Allah, cepat atau lambat kita akan menerima penghukuman Allah. Kenapa saya pakai kata cepat dan lambat? Karena itu hak Tuhan. Kalau bacaan kita ketika Gehazi tidak melakukan atau hidup di luar ketaatan firman Allah, langsung terjadi penyakit Naaman dipindahkan kepadanya dan keturunannya. Atau juga dengan kisah Ananias dan Safira ketika berbohong kepada Roh Kudus atas hasil penjualan, langsung terima hukuman dari Petrus, hukuman Allah lewat Petrus. Tapi kadang juga Tuhan dia bermurah hati, dia kasih los, kalau kasih kesempatan bagi kita untuk bertobat. Tapi kalau kita tidak menyadarinya, kita tidak mau sadar, baru dia kuti satu kali. Kalau dia sudah kuti, selesai. Tidak ada pengampunan lagi. Makanya saya tadi bilang, cepat atau lambat kita akan menerima penghukuman Allah. Nah karena itu yang diminta dari Bapak Ibu, Saudara dan saya hari ini, mari hidup dalam ketaatan. Lakukan apa yang Tuhan Allah mau dalam perjalanan hidup kita. Dan kalau sampai hari ini kita masih hidup dalam dosa, tinggalkan segala perbuatan dosa kita, lalu berjalan pada jalan Allah, supaya bukan penghukuman yang kita terima, tapi keselamatan dan hidup kekal Allah berikan bagi kita. Tuhan tolong kita untuk melakukan firman ini dalam perjalanan hidup kita. Amin. Saya membaptis engkau dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu. Amin. Harvey Gabrielo Talavisi. Harvey Gabrielo Talavisi. Saya membaptis engkau dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu. Amin.
Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan.